Ya, Selamat pagi, Bu Nita. Bagaimana kabarnya? kabar. Alhamdulillah baik nih Pak, kabar baik. Ya, Alhamdulillah sehat ya. kabar Pak Sabar bagaimana nih hari ini? Alhamdulillah Pak Sabar sehat Ya, juga. sehat Pak. Bu Nita udah sarapan? Sudah, Alhamdulillah nih tadi udah sarapan nasi uduk. Wah, luar biasa udah sehat. Alhamdulillah udah sarapan. Jadi berkaitan tentang kemarin Bu Nita ada pertanyaan unek-unek di hati dan pengen curhat kepada saya. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan biar supaya permasalahan yang dihadapi sama Bu Nita ini bisa terselesaikan dengan sendirinya. Ya, Oke, siap ya Bu Nita. siap Pak Eh, Sabar. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Nita menjelang sesi coaching ini, sesi tanya jawab ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Nita diskusikan atau sampaikan kepada saya? Ya, sejujurnya saya sedikit merasa tegang sih Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Hmm, ada beberapa tantangan. Baik-baik. Saya menghargai kejujuran Bu Nita. Coba untuk lebih dalam lagi, mari kita jadikan sesi ini ya untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Nita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak Sabar, tapi mungkin nanti saja ya Pak di akhir sesi. Oh, gitu. Kenapa itu? Oke deh, langsung aja kita kasih tanya jawab ya Pak. Ya Bu ya, kita sesi tanya jawab. Siap ya Bu Nita ya. Baik, siap Pak Sabar. Bu Nita, apa tujuan yang ingin Bu Nita capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya nih Pak di depan umum. Oh, gitu. Meningkatkan kemampuan prestasi Ibu Nita di depan umum. Oh, gitu baik-baik. Terus definisi tujuan akhir yang Betul apa Pak. itu? Iya Pak, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Lumayan juga ya. Jadi pengen menjiwai seorang presentasi yang handal gitu ya. Bagus Iya, banget, luar biasa, luar biasa, bagus bagus. kira-kira Eh, begitu Pak. Terus kalau boleh tahu apa sih ukuran keberhasilan yang Bu Nita inginkan dari sesi tanya jawab ini, sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi Pak dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari para audiens saya ketika saya presentasi. Gitu. Eh, Baik baik. Jadi pengen berpresentasi dengan lancar sekali ya, tanpa ada rasa gugup dan tentunya dari presentasi tersebut mendapat masukan positif ataupun diterima ya daripada audiensnya. Baik, sekarang baik Bu Tuh, Nita. Pak. Apa yang membuat Bu Nita merasa kesulitan dalam presentasi? Terkadang ketika sedang presentasi nih Pak, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Jadi saya kadang-kadang membatu, kadang-kadang diam, begitu Pak. Jadi ternyata ketika presentasi tuh sering gugup ya Bu Nita ya. Sering gugup terus kemudian akhirnya kan dari gugup itu timbul lupa gitu ya Bu Nita. Betul, Gitu. Coba ceritakan. betul Pak. Nah, nah sekarang tentu ada alasan dong ya, kenapa eh, ketika Bu Nita presentasikan itu kok tiba-tiba muncul jiwa gugupnya sehingga lupa itu mendera kepada jiwa Bu Nita. Kira-kira
Bagaimana perasaan itu bisa muncul? Iya Pak, jadi rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens saya, itulah yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan gitu untuk menyampaikan sesuatu yang harus sempurna. Gitu. Jadi apa ya? Tiba-tiba ketika udah berdiri depan audiens ada rasa takut sehingga menyebabkan hal itu yang menyebabkan Bu Dita menjadi gugup gitu ya. Baik, baik. Betul Pak. Biasanya itu kalau belum pengalaman ya seperti itu karena pengen mahir ya kudu dibiasakan dulu ya. Rata-rata seperti itu memang sih. Terus paham, paham, paham. Ya, bagaimana Bu Dita menghadapi situasi seperti itu untuk mengatasi rasa gugup yang Bu Dita alami? Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, dengan dengan berdiskusi seperti ini, dengan proses coaching seperti ini, Pak Sabar banyak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih dalam mengenai tahapan yang harus saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung, Pak. Iya, iya. Jadi memang ketika seorang presenter itu pengen menjadi mahir, memang apa namanya harus banyak konsultasi ya kepada rekan sejawat ataupun teman bertukar pikiran biar supaya itu mencari solusi yang tepat, ya mencari solusi yang tepat. Baik, saya coba ini ya Bu Nita ya. Mari coba kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Bu Nita alami saat ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Nita tambahkan? Ya. Iya Pak, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saat terampil satu presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Ya, jelas. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu tidak bisa kita hanya omongkan ya, melainkan kita memang harus terus melatihnya. Eh, Baik, baik. Coba sekarang kita merancang strategi nih, biar supaya apa yang Bu Nita apa namanya inginkan itu bisa tercapai. Sekarang apa rencana Bu Nita dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Nita inginkan? Gini Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor saya. Ya, ya, ya. Bagus sekali itu idenya. Kok bisa dapat ide cemerlang itu, Bu Nita? Gimana itu? Bagus itu. Saya pernah mendengar memang dalam sebuah intuisi ada channelnya itu di YouTube. Jadi seseorang ketika ingin berlatih berbicara dengan lancar, menghilangkan rasa gugup, salah satunya strategi itu yang disebut nama Bunita itu. Jadi berlatih di depan cermin gitu. Anggap aja audiens Iya, itu di depan cermin, diri kita itu cermin gitu. Jadi dengan demikian memang itu bisa menjadi suatu jembatan agar supaya kita bisa mengobrol lebih bagus nanti di depan audiens dan udah nggak gugup. Bagus, bagus. Nah, betul Pak. sekarang gini, apakah prioritas yang Bu Nita miliki dalam rencana aksi itu? Iya Pak, jadi prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi yang bagus dan latihan akan membuat saya menghadapi dan mengatasi rasa gugup itu nanti. Hmm, 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 hmm. Bisa dipahami, bisa dipahami. Jadi memang strategi yang Bu Nita apa namanya ajukan kepada saya itu adalah merupakan jawaban bagi Bu Nita sendiri dan artinya memang saya setuju dalam metode yang disampaikan tersebut itu bisa menjadi sebuah solusi yang baik untuk melancarkan dalam presentasi dan menghilangkan rasa gugup. Baik, saya setuju. Terus kemudian strategi apa yang Bu Nita gunakan? Betul Pak. Iya, betul. Strategi apa yang Bu Nita gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Pak. Mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh.
Saya juga akan berencana untuk meminta feedback yang konstruktif ya tentunya untuk terus memperbaiki diri saya. Iya, 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 bagus tuh. Bapak setuju. Jadi selain kita melatih diri berdiri di depan cermin, berbicara di depan cermin, itu terutama kita mengumpulkan materi-materi, ya, mengumpulkan referensi-referensi materi agar supaya kita bisa berkata-kata yang baik dan kaya bahasa dalam arti gitu. Yang lebih penting lagi dalam materi itu ketika kita mengumpulkan ada Betul. retorika-retorika menyampaikan di depan audiens. Audiens anak kecil seperti apa, terus kemudian orang dewasa seperti apa, orang tua seperti apa, itu retorikanya memang ada. Nah, nanti dalam referensi itu, subhanallah, nanti dengan sendirinya kita akan menemukan apa namanya, kaya bahasa lah yang kita gunakan itu, Bu Dita. Luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, sekarang coba ya Bu Nita, langkah-langkah Bapak mendukung ya apa yang tadi Bu Nita ingin sampaikan. Adakah langkah-langkah yang yaitu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Terus kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Nita mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bu Nita melihat tindak lanjut dari rencana itu? Nah, rencana ini ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke sesi tanggung jawab. Apa komitmen Bu Nita terhadap rencana aksi yang sudah Bu Nita buat tadi? Ya. Ya Pak, jadi saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor saya. Hmm, bagus. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Nita dalam menjaga mood? Saya akan meminta bantuan teman kali ya Pak ya, atau mentor saya di sekolah untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan bagi perkembangan saya ke depannya. Ya, bagus, 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 bagus. Ya, setelah Pak Sabar dalami obrolan kita kali ini, ya, ini adalah udah ketemu jawabannya dari diskusi kita bahwa Bu Nita Iya, dari rasa betul gugup Pak. yang ditunjukkan itu udah ada solusinya sendiri, ya, jalan keluar sendiri yang Bu Nita sampaikan kepada saya, dan saya sebagai Iya teman Pak. cuman hanya bisa mensupport dan mendukung. Mudah-mudahan presentasi kedepannya yang Bu Nita alami itu bisa supaya lebih meningkat dan juga bisa diterima oleh ada feedback, ya, ada feedback yang baik dari audiens yang Bu Nita hadapi. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu Nita? Ya Pak, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif bagi saya. Wah, luar biasa, bagus. Intinya ketika melatih sebuah eh, apa namanya, kebiasaan kita dalam presentasi, ya kita harus mulai dari sekarang dan semangat terus dalam berlatih ya Bu Nita ya. Baik, itu solusi yang Bu Nita utarakan, saya sangat setuju dan mudah-mudahan saya cuma hanya bisa mensupport dan mendukung apa yang Bu Nita lakukan pada presentasi berikutnya dalam hal berbagai audiens dapat berprestasi dengan baik. Oke, terima kasih banyak Bu Nita. Ya, iya terima kasih juga Pak ke Pak Sabar hari ini sudah menyediakan waktunya dan juga sudah mengcoaching saya gitu ya, sudah menemani saya untuk mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih ya Pak. Oke, sukses selalu Bu Nita. Terima kasih Pak, sama-sama. Sukses juga untuk Bapak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.